Ya, set. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Saleh. Jadi kali ini saya ingin membuktikan sebuah video yang sangat fenomenal yang jarang dilakukan oleh orang-orang, karena ini adalah orang-orang yang sudah terlatih dan memang sudah orang yang mempunyai keberanian dan profesional sekali dalam melakukan hal-hal tersebut. Bagaimana sih cara kami menunjukkan video ini? Langsung saja kita saksikan bersama-sama agar kalian tidak merasa tercengang atau misalnya merasa terkaget dengan video saya ini, ya kan? Tapi sebelum itu saya minum dulu lah, ya, capek dari tadi. Run. Oke, masih bersama saya dari tim ya kontingen tamu. Jadi hari ini saya ingin membuktikan kepada kalian semua video-video yang dilakukan oleh Chandra Naya ya. Video-video yang dilakukan oleh Mbak Chandra Naya. Dalam video tersebut dia menampilkan sebuah adegan dalam memukul paku. Ya, paku ini ya. Untuk meyakinkan orang supaya benar-benaran itu keras dan terlihat benar-benar itu enggak bukan settingan atau sebagainya, dia buktikan ya, buktikan kayak gini, dia angkat gini, jadi betul-betul betul-betul ya asli, jadi betul-betul tuh merekat sekali terhadap papan yang ditancapkan oleh paku ini. Kemudian dia menggunakan telapak tangannya untuk memukul, dan kita pembuktian aja dengan gaya dia dalam melakukan sebuah pembuktian dia, karena menurut dia ini real gitu, nggak di setting itu menurut dia. Kalau menurut saya sih, karena saya seorang filmmaker atau misalnya saya seorang editing, misalnya seorang sinematografi dan di dunia videografi, ya memang saya apa adanya, walaupun saya tidak menampik bahwa saya juga seorang pesilat, tapi ya normal-normal aja gitu, nggak harus menunjukkan kelebihan saya atau misalnya kemampuan saya di depan kamera, karena itu bukan tempatnya, kecuali gerakan misalnya salto akrobatik dan sebagainya, misalnya sebuah koreografi ya sah-sah aja misalnya ditampilkan di media sosial. Tapi kalau misalnya yang berkaitan dengan tenaga dalam atau misalnya kelebihan-kelebihan yang di luar daripada nalar manusia, bukan di sini tempatnya. Jadi hal-hal yang di luar daripada nalar manusia kemudian dia tunjukkan bahwa itu menjadi suatu hal yang luar biasa, yang mungkin sebagian pendapat yang lain, saya nggak tahu ya, pendekar-pendekar yang menganggap bahwa itu wah ini bisa saja, apa sih yang nggak bisa di dunia ini, pasti bisa, yang penting niat dan keinginannya bisa dia lakukan dengan berusaha seperti itu. Tapi langsung saja kita buktikan daripada kita terlalu banyak bincang-bincang. Oke. Ya, sudah kita buktikan tadi bahwa diangkat, itu membuktikan bahwa itu betul-betul merekat sama papan ya, betul ya, serius ya. Di zoom, kalau bisa di zoom lagi. Baru saya buktikan. Jadi kayak gitu kan. Biasanya kan kalau dia aja gitu kan, ada suara jabnya kan. Aja gitu kan. Oh, saya biasanya kayak gitu. Biasanya pun gitu, biasa gitu. Bukan aneh ya, bukan mengolok atau misalnya. Ini gaya saya sendiri. Memang dalam dunia filmmaker atau misalnya sinematografi dan dunia komedi ya seperti itu ya. Jadi jangan terlanjur diajak serius, jadi ya santai-santai aja lah, nggak usah terlanjur taruh di bawah perasaan, karena ini adalah dunia video ya, dunia digital, bisa terlanjur di bawah tegang gitu, nanti tegang deh gitu. Oke. Oh, biasanya gini. Ambil pengisian dulu, jadi isi tenaga dari atas baru ke bawah, itu biasanya gitu dalam adegan acting. Kita nggak usah kayak gitu, langsung aja kok senda. Oke. Yes. Oke, selesai ya.
Oke, selesai gitu. Jadi gampang sekali sebenarnya kalau cuman buat kayak gini aja ya. Jadi sebenarnya gimana sih dalam teknik ini, dalam teknik pemukulan seperti ini, atau misalnya anggap saja namanya tapak siluman ya, tadi kemarin kan tapak nggak tahu lah ya, tapak apa ya, atau pedang siluman dan sebagainya, atau misalnya golok siluman dan sebagainya, hingga yang mempunyai golok pun terseret dalam video tersebut, dan akhirnya para netizen pun nyinyir dengan video-video tersebut dan membawa dampak yang buruk bagi para pencak silat ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kenapa bisa diangkat itu, kenapa bisa diangkat sebenarnya dalam pembuatan film itu, video yang mereka lakukan mungkin saya kurang tahu juga, tapi ini teknik saya sendiri, opini saya sendiri. Ini adalah cara saya dalam dunia dunia digital, dunia perfilman atau misalnya dunia videografi ya, memang seperti itu teknik. Jadi sebelum dipukul itu harus dilonggarkan dulu. Jadi antara ukuran paku yang paku yang awal dengan paku yang kedua ini itu sangat berbeda. Jadi agak sedikit besar, jadi agak longgar gitu. Kemudian itu di atasnya itu di bawahnya itu diganjal pakai, terserah mau pakai karet atau apa misalnya, untuk supaya saat diangkat itu dia nggak keluar, jadi tangkat sama papan-papannya. Jadi seperti itu. Jadi ya memang harus longgar gitu ya, harus longgar, kemudian diganjal supaya pas diangkat naik atas itu seolah-olah itu membuktikan bahwa ini benar-benar presis ya, atau misalnya sangat rapat sekali. Jadi ketika dipukul itu benar-benar seolah-olah itu kita memang punya kekuatan power yang bisa memukul paku gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan sampai ini menjadi sebuah pembodohan publik yang membawa nama pencak silat. Jadi kita sebagai seorang pencak silat ya normal-normalnya sah-sah saja misalnya melakukan sebuah atraksi yang berkaitan dengan debus dan sebagainya, yang biasanya ditunjukkan di luar, misalnya memang di dunia real dalam sebuah pertunjukan memang semua itu ada tekniknya. Jadi bukan semerta-merta itu settingan gitu. Seperti yang kita lakukan seperti ini itu hanya sebuah settingan kemudian untuk membuktikan seolah-olah kita itu memang mempunyai kekuatan power yang luar biasa yang tidak dimiliki orang lain, padahal kita semua sebenarnya sama. Hanya saja bedanya kalau kita ingin belajar yang seperti itu karena itu punya guru. Memang dalam video-video itu memang ada memang yang menampilkan memang jangan ditiru ya, memang jangan ditiru karena memang dalam adegan tersebut itu sudah orang-orang yang sudah profesional, mungkin dari segi editing misalnya kan, segi digital memang sudah mereka menguasai hal tersebut sehingga berani melakukan hal gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga harus didampingi oleh misalnya diselingi juga dengan namanya safety atau menjaga keamanan, jadi tidak menciderai orang lain. Jadi buat teman-teman, jadi kalau misalnya ingin belajar seperti itu, belajarlah dengan orang-orang yang sudah menguasai hal tersebut. Atau kalau kita sebagai seorang filmmaker tuh sinematografi atau dunia videografi memang sudah terbiasa dengan hal semacam itu, atau misalnya yang berkaitan dengan stuntman dan sebagainya memang seperti itu. Saya nggak tahu kalau misalnya stunt satu jari misalnya gitu, atau misalnya pemecahan benda keras yang melibatkan batu di bawahnya pecah dari kedua objek tersebut, pecah dua-duanya. Nah itu saya nggak mau menyinggung masalah itu sebenarnya, tapi saya ingin meluruskan aja bahwa dalam dunia film memang seperti ini. Konten kreator untuk menarik orang-orang untuk menonton itu harus harus diselingi juga yang namanya klarifikasi dan meluruskan suatu masalah atau kejadian yang dia tunjukkan, kemudian supaya orang merasa bahwa ini adalah bukan pembodohan publik. Jadi seperti itu. Nanti lagi kita sambil minum kopi supaya otak kita tidak tegang dan tidak merasa kaku dengan